Oke, ini STEAM dalam pembelajaran sains. Seperti yang Bapak Ibu baca di brosur, materi kita hari ini akan mengulas lebih dalam lagi tentang pembelajaran STEM. Walaupun tertulis STEM, tapi di sini saya akan membawakan tentang STEAM. Nanti akan saya jelaskan, saya ceritakan kenapa sih kok jadi STEAM, kenapa harus STEAM gitu. Oke, kita mulai dulu. Jadi apa sebenarnya STEAM dan kenapa kita harus menggunakan STEAM dalam pembelajaran kita. Nah, kita lihat dulu. Di sini saya memberikan beberapa kasus ya yang saat ini sedang marak atau saat ini sedang banyak di sekitar kita. Saya tidak jauh-jauh, ini kasus yang ada di Indonesia saja. Saya ambil sebagian kecil, jadi yang pertama mulai dari kekeringan. Padahal sudah waktunya musim penghujan, tetapi masih kekurangan air. Bahkan orang tua saya sendiri yang petani pun merasakan itu. Jadi tahun ini harusnya sudah bisa tanam tanaman yang banyak air, ternyata masih harus berpikir keras gimana caranya mengairi sawah. Kemudian untuk yang slide berikutnya, yang sebelah sini kita lihat ada polusi, pencemaran udara. Walaupun data terakhir kalau kita baca berita, setelah adanya COVID ini, ternyata agak menurun tingkat polusi, apalagi yang disebabkan oleh emisi kendaraan, ya karena kita banyak stay at home ya, banyak yang berdiam diri di rumah, mobilitasnya berkurang. Tapi tetap ini masih ada permasalahan tentang polusi udara. Kemudian untuk yang sini, kalau kita lihat, nah ini, jadi banyak saudara-saudara kita yang ternyata masih tinggal di daerah seperti ini. Jadi pemukiman yang kurang layak dan seterusnya. Nah, ini kasus yang sangat update sekarang terkait dengan penurunan moral atau akhlak anak-anak kita. Jadi kalau Bapak Ibu baca beritanya, ada berita bahwa ada siswi yang membunuh tetangganya, setelah ditelusuri ternyata siswi tersebut memiliki kebutuhan khusus yang harus didampingi dari segi psikologi dan seterusnya. Nah, berita lebih lengkapnya Bapak Ibu pasti lebih tahu sendiri. Nah, melihat permasalahan-permasalahan kecil ini yang saya ambil lingkup Indonesia saja, ternyata sangat banyak sekali, gitu. Dan ini tidak bisa kita lepaskan dari dunia pendidikan kita, gitu. Apalagi kalau kita melihat permasalahan yang lebih global, lebih besar. Oke, sekarang saya lanjutkan. Ini. Jadi tahun 2015 kemarin PBB itu mengagendakan memiliki target di tahun 2030 yang disebut sebagai Sustainable Development Goals. Jadi ada 17 sektor yang harus ditingkatkan di mana nanti tahun 2030 kesemuanya sektor ini harus bagus. Jadi tidak ada lagi kemiskinan nomor 1, kemudian tidak ada lagi kelaparan nomor 2, kemudian kesehatan dan kehidupan yang lebih baik gitu sampai ke yang nomor 17. Nah, kita sebagai pendidik itu ada porsi di sini, berperan penting di sini. Kita lihat kita masuk ke poin nomor 4, jadi quality education. Nah, peran serta dari pendidik, dari Bapak Ibu, semuanya sangat turut menyumbang keberhasilan semuanya ini. Nah, agenda PBB ini, goals-nya PBB ini, itu memerlukan kerjasama dari semua pihak. Tidak hanya dari dokter, tidak hanya dari guru, semuanya, bahkan entrepreneur, wirausaha, dan semuanya. Jadi seluruh sektor. Makanya PBB menamai ini sebagai Sustainable Development Goals, jadi untuk pembangunan berkelanjutan kehidupan yang lebih baik, gitu temanya. Nah, agenda dari PBB ini menargetkan ada 5 poin penting yang saya ambil di sini untuk menciptakan go green, bumi kita yang hijau, kemudian bijak dalam menggunakan teknologi, sehingga tidak akan ada kesenjangan-kesenjangan, permasalahan kesehatan, dan seterusnya. Jadi ada 5, yang pertama kesejahteraan manusia dan planet bumi kita, kemudian toleransi sosial, konservasi lingkungan, ilmu pengetahuan yang diiringi dengan etika. Jadi memiliki ilmu pengetahuan yang baik plus etika yang baik.
Dan yang terakhir di sini adalah interdisipliner. Sehingga sudah tidak ada lagi yang, oh saya sukanya fisika, jadi saya fokus di fisika. Itu nantinya tidak akan berkembang. Jadi kita harus membekali diri dengan interdisipliner. Jadi pengetahuan yang terintegrasi. Nah, dari target-target seperti ini sangat nampak sekali bahwa aspek-aspek education, aspek-aspek pendidikan itu sangat menyumbang peranan yang penting. Oke, nah ini kenapa kita harus menggunakan STEAM gitu. Jadi saya sedikit cerita. Pertamanya ada STEM, STEM atau STEM konvensional biasa menyebutnya. Di sana unsurnya science, teknologi, engineering, and mathematics. Sementara seiring perjalanannya waktu dan kebutuhan akan kehidupan yang lebih baik, maka bergeser ada tambahan, yaitu A, arts. Nah, ini merupakan transformative learning atau transformasi dalam pembelajaran. Gitu ya. Selama ini, nah slide yang sebelah kiri, selama ini pendidikan kita, pembelajaran kita itu cenderung fokus kepada sesuatu yang nampak atau terlihat dari luar, gitu. Jadi mulai dari objek, benda-benda di sekitar, events, kejadian-kejadian, fenomena, gitu. Natural laws, jadi kayak hukum, prinsip, peraturan-peraturan. Jadi sesuatu yang nampak kita lihat. Kalau kita pakai bahasanya filsafat ya, jadi cenderung pembelajaran itu menggunakan sesuatu yang empiris, yang kelihatan dari luar. Sementara sebenarnya dalam body seorang siswa atau diri kita, itu ada yang namanya dunia luar, external world, yang sesuatu yang nampak dari luar, ada juga yang namanya inner world, sesuatu yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Dan ini yang sangat penting ternyata. Gitu. Apa saja? Nah ini, ada thinking, bagaimana kita berpikir, bagaimana caranya berpikir. Dikira beneran sama orang nanti. Nah, kemudian ayo kalau kita coba lagi, coba kita evaluasi lagi pembelajaran kita, apakah selama ini kita sudah melihat bagaimana siswa kita berpikir, bagaimana siswa kita untuk memikirkan sesuatu, gitu. Nah, kemudian yang kedua, sensing, merasakan bagaimana perasaannya dia selama ini belajar IPA. Apakah dia merasa senang di situ, gimana responnya dia, gitu. Kemudian emotion, apa yang dia, emosi apa yang keluar dari pelatihan. Kemudian valuing, jadi valuing di sini tidak hanya sekedar menilai, oh ini benar, ini salah, tetapi lebih dari itu, gitu ya. Imagining, jadi bagaimana dia mengimajinasikan sesuatu. Apakah selama ini kita sudah pernah melihat bagaimana pola berpikirnya siswa? Bagaimana siswa itu berimajinasi? Apa yang ada di dalam pikirannya siswa? Nah, dan yang terakhir adalah spirituality, jadi religius, gitu ya. Nah, pembelajaran yang bagus, yang holistik atau yang keseluruhan harusnya melibatkan semua aspek itu. Jadi bukan hanya menyajikan objek nyata ke dalam dunia siswa, memberikan fenomena atau event, memberikan hukum-hukum, tidak hanya seputar itu. Tetapi kita harus menggali juga inner world-nya siswa. Sehingga kalau aspek yang sebelah kiri ini terpenuhi semuanya, maka kita sebut sebagai holistic knowledge atau pengetahuan yang utuh gitu. Walaupun ini pemerintah kita sudah ini ya, untuk kurikulum kita ada aspek sikap, kemudian aspek keterampilan, itu sangat bagus sekali. Nah, kita harus semakin menggali di situ. Makanya untuk penilaian sekarang tidak semata-mata hanya berdasar pada penilaian akhir sumatif gitu kan, tapi formatif juga harus kita lihat. Nah, dari sini ya, dari inner dan external world yang menyatu menjadi holistic knowledge, maka ini bisa kita gunakan sebagai bekal di 21 century skill atau ini keterampilan abad 21 yang diperlukan. Saya menerjemahkan skills di sini sebagai kemahiran karena kalau saya terjemahkan keterampilan mungkin nanti ada yang jumbuh ya, biasanya yang kita tahu keterampilan kan lebih cenderung ke hands on gitu.
Padahal keterampilan tidak hanya hands-on, jadi keterampilan berpikir kritis, nah itu bisa masuk. Jadi ada tiga hal utama yang harus dimiliki oleh siswa-siswa kita. Ini adalah bekal kuat untuk menghadapi abad 21. Jadi yang pertama adalah kemahiran pembelajaran yang warna hijau ini. Learning skill. Jadi anak-anak kita harus mahir. Mahir tidak sekedar bisa, tidak sekedar paham, gitu ya. Mahir pembelajaran. Jadi memiliki pemikiran kritis, pemikiran yang kreatif, kolaboratif, komunikasi, gitu. Kemudian aspek yang kedua yang warna merah, nah ini kemahiran literasi. Literasi skill sangat penting sekali. Literasi teknologi, literasi pengetahuan, literasi matematika, dan seterusnya. Dan yang ketiga, kemahiran kehidupan atau life skill. Nah, ini sangat penting. Bagaimana dia harus bersikap fleksibel, jadi tidak kaku, tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Bagaimana daya usaha, daya juangnya siswa kita, kemahiran sosial, dan seterusnya. Jadi, ketiga hal ini, learning skill, literasi skill, dan life skill, ini sangat penting sekali. Keterampilan yang harus dimiliki anak-anak kita abad 21. Tuh. Bagaimana cara menciptakan ini? Ya tentu saja kita harus bertransformasi pembelajaran. Pembelajaran yang dulu, yang konvensional harus kita ubah. Kita harus bertransformasi dengan mengaktifkan semua potensi siswa, baik inner maupun external world. Gitu. Nah, ini sekarang kita masuk ke pembelajaran. Perlunya mengintegrasikan STEAM dalam pembelajaran. Kenapa sih? Nah, di sini saya tidak hanya membatasi pembelajaran IPA ya, karena setelah saya lihat ternyata Bapak Ibu background-nya ada yang ngajar SMA gitu, jadi mapelnya bukan IPA dan lain sebagainya. Banyak sekali peserta kita, luar biasa antusiasnya. Sehingga saya mengenerate atau meluaskan lagi bahasan kenapa kita harus mengintegrasikan STEAM dalam pembelajaran. Pembelajaran sains yang dimaksud tidak hanya sekedar IPA, kimia, fisika, biologi. Gitu. Jadi social sciences itu juga termasuk ekonomi, kemudian geografi dan seterusnya. Ya, jadi kalau kita mendengar kata sains, jangan hanya terpaku pada sains itu IPA. IPA natural science, tapi ada juga yang social science. Nah, sekarang kita lihat, ada tiga hal yang menyebabkan kita memang harus mengintegrasikan STEAM dalam pembelajaran. Yang pertama, nah, siswa kita abad 21, dia sudah terlahir secara alamiah, kemudian hidup dalam budaya ilmiah dan teknologi. Sehingga anak-anak zaman sekarang sudah tidak asing caranya menggunakan teknologi. Gitu. Dan teknologi yang dimaksud tidak harus teknologi yang canggih. Teknologi sederhana pun itu bisa termasuk teknologi juga. Semua alat yang bisa membantu kerja manusia kita sebut sebagai teknologi. Jadi tidak melulu sesuatu yang canggih. Nah, ini saya ilustrasikan gambar yang di bawah ini. Jadi ini setiap anak sudah bisalah mengoperasikan komputer. Gitu. Mungkin zaman saya dulu waktu SMP belum punya yang namanya komputer, gitu, belum kenal yang namanya laptop, gitu. Tapi anak zaman sekarang lahir sudah kenal. Gitu. Kemudian yang kedua, nah pentingnya apa? Yang kedua itu setiap manusia, setiap orang itu perlu memiliki literasi ilmiah untuk membuat keputusan. Sehingga setiap keputusan apapun di dalam hidup kita itu harus didasarkan dengan ilmiah. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat kasus kependidikan ada di bagian yang paling kanan. Nah, ini hasil PISA 2018 yang terakhir kemarin. Indonesia itu peringkat berapa? Gitu. Nah, ini Bapak Ibu sudah tidak asing, pasti sudah tahu ya, sudah dapat kabar, dapat berita ini. Nah, kalau kita lihat, ini saya ambilkan, saya nggak bisa menampilkan semuanya, karena sangat panjang, jadi saya potong bawah. Gitu. Nah, ini kalau kita lihat, ternyata Indonesia itu di posisi 75. Nah, padahal total negara yang ikut assessment ini itu ada 80 kalau kita hitung.
kita berada di posisi 75 dari 80. Oh, ini sangat memprihatinkan ya. Oke, kemudian yang ketiga, kita perlu memiliki pemikiran kritis yang terintegrasi. Jadi tidak terkotak-kotak lagi. Jadi harus bisa mengintegrasikan dalam berpikir. Nah, ini kalau saya gambarkan di sini yang di tengah. Jadi ini ada left brain sama right brain. Jadi otak kanan, otak kiri harus seimbang. Bagaimana rasionya, bagaimana perasaannya, bagaimana kerja otak kanan, otak kiri itu harus seimbang. Oke. Nah, kemudian sekarang pertanyaannya. Jadi apa sih sebenarnya STEAM itu? Nah, oke, tadi berangkat dari masalah. Ya, banyak permasalahan lingkungan, permasalahan moral, permasalahan akhlak. Sehingga kita harus bertransformasi dalam pembelajaran. Kita harus berubah dalam pembelajaran. Dan ternyata STEAM bisa membantu itu. Nah, memangnya STEAM itu apa? Gitu. Nah, ada di sini. Nah, ini ada science, teknologi, kalau kepanjangannya ya. Kemudian engineering, arts, mathematics. Kalau kita lihat, nah di sini. Jadi sains dan teknologi itu merupakan basicnya. Jadi bagaimana sains dan teknologi yang akan kita belajarkan ke siswa. Tapi tidak sebatas hanya sains dan teknologi saja. Harus terintegrasi dengan engineering. Bagaimana dia mendesain, bagaimana dia merancang, gitu. Nah, engineering ini dilengkapi dengan art. Nah, jadi art sangat berperan penting untuk menumbuhkan holistic knowledge. Karena art di sini mungkin agak sedikit berbeda, bukan berbeda ya. Jadi selama ini mungkin Bapak Ibu memahami bahwa art itu adalah sesuatu yang indah, sesuatu yang cantik, warna-warna yang menarik, yang balance, gitu. Padahal yang barusan saya sebutkan itu, kecantikan, keindahan, balance, itu adalah sesuatu yang dilihat dari luar. Jadi kalau kita berpikirnya art adalah ruangan lingkup itu, maka kita masih menggunakan external word kita. Jadi seharusnya atau sebenarnya art di sini memiliki makna yang lebih luas dan lebih dalam. Jadi seperti rasa sosial, kemanusiaan, empati, toleransi, gitu ya, ekspresi, bagaimana caranya kita berekspresi waktu kita happy, waktu kita sedih, dan seterusnya. Jadi art di sini tidak semata-mata hanya indah, cantik, gitu. Sesuatu yang muncul dari dalam diri siswa berupa ekspresi itu juga masuk art. Nah, kesemuanya ini dibahasakan menggunakan bahasa matematika. Gitu. Karena dalam kehidupan kita tidak akan bisa lepas dari bahasa matematika. Apa sih bahasa matematika itu? Yang paling gampang, yang paling umum, Bapak Ibu. Apanya kurang anaknya? Angka itu bahasa matematika. Tapi selain angka, banyak sekali. Grafik, diagram, kemudian bahasa pemrograman mungkin yang levelnya tinggi, itu adalah bahasa matematika. Sehingga kita perlu mengintegrasikan semuanya agar bisa menggali seluruh potensi siswa dan bisa mendapatkan atau memiliki holistic knowledge, pengetahuan yang menyeluruh. Nah, pembelajaran STEAM itu bisa diberikan melalui konteks PBL atau Bapak Ibu bisa pakai PJBL biasanya. Nah, tadi pagi kita mengisi angket di Google Form yang sudah dibagikan oleh panitia dan saya sudah sempat melihat itu. Ternyata banyak sekali Bapak Ibu yang sudah mengimplementasikan STEM atau STEAM, luar biasa ya. Mungkin, tapi ada beberapa juga yang masih bingung. Mari kita sama-sama belajar di sini. Nanti kalau ada kebingungan kita bisa sharing ya. Oke. Kemudian yang kedua, nah, siswa akan memiliki kesempatan untuk merancang, menyelesaikan masalah, membuat keputusan, melakukan penelitian terhadap fenomena atau permasalahan kontekstual. Gitu. Jadi permasalahannya itu nyata. Dan yang terakhir, menggabungkan studi ilmiah, desain teknologi, teknologi teknik, dan analisa matematis yang
kesemuanya kemas dengan memperhatikan aspek art. Jadi sangat indah sekali kalau semuanya ini kita integrasikan. Nah, kalau ada pertanyaan, loh, kenapa kok STEAM? Kenapa kok nggak STEM gitu ya? Nah, seperti cerita saya tadi, STEM dia minus art, jadi tidak ada art di situ, sehingga siswa kurang kita angkat. Padahal sesungguhnya inner world itu yang punya porsi besar, punya potensi yang sangat besar. Oke, nah ini kalau Bapak Ibu yang fisika sudah tidak asing ya. Jadi ini gambaran gimana sih STEM atau STEAM itu bisa mengangkat atau bisa membantu siswa kita lebih holistik gitu. Jadi basicnya seperti yang saya sampaikan tadi, science dan teknologi. Jadi science dan teknologi ini sebagai basic utamanya. Nah, ini kalau orang fisika lihat, itu gambar katrol gitu. Oh, itu katrol ganda. Nah, banyak sekali tumpuk-tumpuk. Berarti kalau katrol ganda banyak sekali, maka dia akan lebih mudah nariknya. Keuntungan mekanisnya makin besar. Terus lagi ada pola yang berbeda ukuran. Nah, science dan teknologi ukurannya besaran science. Ini ada maknanya. Nah, kalau diameternya makin besar, katrolnya, jari-jarinya makin besar, maka dia inersianya makin besar juga. Kan? Sehingga porsi utamanya adalah science, di mana pembelajarannya harus secara penemuan ilmiah, atau Bapak Ibu sudah paham atau biasa mengatakan sebagai inquiry ilmiah atau discovery, sama ya. Kemudian, nah di sini ada teknologi, literasi teknologi, jadi tidak gaptek kata ininya ya. Nah, dari sini untuk mengangkat situasi STEM learning atau pembelajaran yang kita bawa ke kelas atau pembelajaran yang kita bawa ke siswa kita menggunakan gabungan antar katrol sehingga dia akan lebih mudah tertarik dengan mendesain sains dan teknologi sebagai core utamanya, kemudian mathematical thinking sebagai bahasanya, kemudian engineering design, mendesain, membuat diagram atau membuat rancangan, nah itu nanti sebagai alat bantunya. Sehingga kesemuanya ini terhubungkan oleh tali, community of practice. Nah, tali-tali ini adalah inner world-nya siswa. Bagaimana dia berkolaborasi, bagaimana dia berekspresi, bagaimana dia mengeluarkan spiritualismenya, dan seterusnya. Ya, ini saya ngambil dari papernya Kelly tahun 2016. Nah, ini adalah gambaran seberapa besar sih porsinya STEAM untuk membantu menghadirkan dan mendidik siswa kita sehingga bisa memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan di abad 21. Oke, sekarang saya lanjutkan ini. Nah, dari cerita-cerita itu, saya mau berbagi kepada Bapak Ibu, apa sih yang sedang kami lakukan melihat STEAM saat ini merupakan sesuatu yang sangat urgen. Nah, jadi kami di Prodi IPA memiliki beberapa proyek, gitu ya. Di sini nanti kami akan mengajak Bapak Ibu untuk berkolaborasi. Bagi Bapak Ibu yang tertarik ingin belajar STEM atau STEAM lebih dalam lagi, nah, ayo mari kita sama-sama belajar, gitu ya. Terus nanti insya Allah bulan Oktober kita akan ada seminar nasional. Nah, di sini ajang berkumpulnya orang-orang pinter, gitu ya. Jadi mari Bapak Ibu bareng-bareng nanti kita belajar bersama. Bulan Oktober ada seminar nasional, ikut ya. Oke, nah di sini saya akan sedikit share tentang proyek yang kami lakukan. Kami di sini tidak hanya dosen saja, tetapi melibatkan mahasiswa, gitu ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa kita ajak berpikir, kita ajak merancang sesuatu sehingga kita punya sesuatu yang akan bermanfaat di pembelajaran STEAM atau STEM gitu. Nah, sementara karena kami Prodi IPA mencetak calon guru SMP, IPA SMP, maka proyek ini orientasinya ke level SMP. Tetapi tidak menutup kemungkinan kami sudah menyediakan slot-slot yang banyak untuk Bapak Ibu yang SMA gitu. Nah, ini kami perlu kolaborasi dengan panjenengan semua yang mengajar SMA gitu. Oke. Yang pertama
Di sini kami mengembangkan bahan ajar. Kita merasa bahwa selama ini siswa kita atau mungkin Bapak Ibu juga merasakan bahwa buku itu sangat penting gitu. Kalau nggak ada bukunya, nggak ada contohnya, gimana sih pembelajaran STEM, pembelajaran STEAM? Gimana sih materinya harus disajikan gimana? Apa pokoknya ada sains, masukkan, ada teknologi, masukkan, ada matematik, oh ngitung. Kalau fisika ada ngitungnya, oh berarti matematiknya masuk. Apakah hanya sebatas itu gitu? Makanya di sini kami mengembangkan buku. Nah, ini salah satu contohnya saya tampilkan di sini tentang KD pencemaran lingkungan dan pemanasan global. Jadi ini 2 KD saya jadikan satu, kami jadikan satu, kita ramu, kita bikin buku. Nanti kita lihat dalamnya seperti apa. Nah, buku ini tidak sekedar hanya buku. Gitu. Jadi buku ini dilengkapi dengan kit. Nah, kita menyebutnya sebagai EduKit. Jadi kit edukasi. Gitu. Nah, sebelah kanan ini gambar desain box-nya. Oh, kok cuma gambar desain box-nya, mana wujud box-nya? Ada nanti fotonya ya di bawah. Jadi di dalam box kit ini akan ada alat-alat. Nah, alatnya itu masih parsial partisi belum dirangkai. Jadi siswa kita bisa belajar dengan merangkai itu. Setiap siswa bisa saja rangkaiannya berbeda. Bisa saja mendesain alatnya berbeda. Nggak apa-apa, gitu. Kan kreativitas masing-masing. Kita mengakomodir semuanya. Ya. Nah, selain dilengkapi dengan EduKit, ya ini yang menarik. Yang saat ini sedang booming ya, yang banyak sekali banyak trending gitu, dan anak-anak juga pasti seneng. Nah, ada yang namanya aplikasi AR, Augmented Reality. Jadi dari gambar 2 dimensi, kemudian nanti di-scan pakai handphone, anak-anak kita kalau belajar pokoknya pakai handphone pasti seneng, gitu ya. Di-scan pakai handphone, maka gambar itu akan muncul 3 dimensi. Nah, bagian-bagian yang kecil yang tidak bisa kita lihat secara pakai mata gitu, bagian yang kecil tidak bisa kita interpretasi, nanti dengan menggunakan aplikasi AR, yang kecil tadi akan jadi besar dan akan terlihat. Gitu. Contohnya misalkan sel, gitu ya. Nah, waktu kita lihat gambarnya ya hanya begitu gitu ya bentuk sel. Tapi waktu kita scan, kita bisa perbesar sampai ke dalam-dalamnya. Bentuknya seperti apa. Dan ini berupa 3 dimensi. Jadi kita bengkok-bengkokkan gini itu akan kelihatan timbul. Gitu. Makanya tadi Bapak Ibu diminta untuk install software. Nanti saya akan memberikan beberapa marker yang bisa di-scan akan kelihatan. Jadi diinstalnya di HP, terus nanti nyekennya pakai komputernya. Kalau Bapak Ibu sekarang sedang online pakai komputer. Bagi yang tidak pakai komputer, online-nya pakai handphone, tenang saja. Atau yang tidak berhasil menginstal, tenang saja. Nanti akan saya tampilkan videonya. Jadi tetap akan kelihatan. Oke, di dalamnya buku ada AR-nya, sehingga bisa lebih memvisualisasi sesuatu yang kecil, yang tidak bisa diamati dengan mata saja. Dan kesemuanya ini kita ramu jadi satu, kita masukkan ke aplikasi. Nah, kita punya branding di sini, namanya iSTEM, gitu. iSTEM ya. Jadi iSTEM nanti isinya selain buku-buku materi, kemudian ada EduKit-nya, walaupun fisik kitnya adalah bentuk fisik, tapi di dalamnya nanti ada buku petunjuknya, ada videonya, dan seterusnya. Dan ada AR-nya, sehingga kalau bentuk aplikasi, dia sangat simpel, mudah dibawa kemana-mana, karena melekat jadi satu dengan handphone siswa, atau handphone Bapak Ibu. Gitu ya. Oke. Nah, kedepannya kita akan mengembangkan virtual reality. Gitu. Apa sih itu? Ya, nanti ya, virtual reality. Ini saya ambilkan cuplikan dari bukunya siswa. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi tentang pencemaran, gitu ya. Ada informasi sainsnya di dalam buku. Selain menyajikan materi, juga menyajikan informasi sains yang dia sangat related atau berhubungan dengan materi, tetapi tidak dibahas di materi itu. Jadi memperkaya pengetahuan ilmiahnya siswa.
kemudian teknologi, gitu ya. Walaupun itu gambarnya cuma botol air mineral gitu. Oh, jangan salah, gitu kan. Hal apapun, walaupun sederhana, selama itu bisa membantu pekerjaan manusia, kita sebut sebagai teknologi, gitu ya. Oke, ini contohnya. Kemudian, ini nanti di dalam bukunya ada AR-nya. Seperti ini, Bapak Ibu. Ini adalah namanya marker. Marker itu nanti yang kita scan pakai handphone, kemudian akan muncul 3 dimensinya. Ya. Nah, kebetulan yang saya tampilkan di sini mengacu pendekatan stream. Jadi bukan STEAM lagi, tapi stream. Tapi sebenarnya pola berpikirnya sama, hanya saja ketambahan R. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, slide yang sebelah kiri, ada S, T, R, E, A, M gitu ya. Kalau STEAM kan minus R yang di sini. Ini ada R di sini tuh reading. Jadi kita memasukkan unsur reading di sini. Bacaan. Tapi bacaan bukan sembarang bacaan. Gitu. Bacaan ilmiah, bacaan bermutu, bacaan yang berbobot untuk siswa. Karena hal yang paling sederhana untuk melatih atau untuk membiasakan siswa kita berliterasi, atau bahkan kita berliterasi adalah dengan membaca. Apapun bacaannya itu. Ya. Oke, kemudian ini adalah aktivitas siswanya. Jadi siswanya melakukan sesuatu gitu ya, merancang, membuat sesuatu. Kemudian di sini diminta untuk mengidentifikasi. Jadi tim yang kita sajikan tidak sekedar informasi saja, tetapi ada juga siswa yang diminta untuk mengidentifikasi. Nah, karena kalau saya jelaskan ya, karena ada beberapa sudut pandang terkait STEAM, STEM, STREAM. Ada yang berprinsip atau berpandangan, para ahli ya maksud saya, STEAM atau STEM itu adalah cara untuk memperoleh pengetahuan. Gitu. Ada juga yang berpandangan bahwa itu adalah aplikasi dari pengetahuan atau aplikasi konsep. Gitu. Jadi kalau saya baca dari Google Form Bapak Ibu, ada yang menerapkan STEM pada saat percobaan GLB dan GLBB. Nah, bagus sekali. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan sesuatu yang sangat bagus. Jadi percobaan GLB, GLBB menggunakan troli mungkin, terus ada pitanya, ada ticker timer, ada stopwatch gitu. Maka di situ akan ada pengolahan data, nempel-nempel, bikin grafik, matematik gitu ya. Mengoperasikan sesuatu, merancang sesuatu, maka masuk ke engineering sama teknologi. Itu bagus. Tetapi kalau dilihat dari tujuannya, nah tujuan dari yang GLB, GLBB tadi adalah menemukan konsep atau menemukan bagaimana sih kecepatan benda kalau bergerak secara GLB. Gitu kan? Oh, kecepatannya ternyata sama, walaupun selisihnya sedikit, pasti ada selisihnya. Ya. Bagaimana kalau GLBB? Oh, ternyata berubah. Kalau digrafikkan, dia akan naik gini grafiknya, V terhadap T. Maka desain percobaan yang saya ceritakan tadi, yang digunakan oleh Bapak Ibu yang diceritakan di Google Form, itu benar STEM. Maksudnya, ya itu menggunakan STEM. Tetapi dalam ranah penemuan konsep atau penemuan pengetahuan. Ya, jadi STEM digunakan untuk mendapatkan konsep kecepatan GLB dan GLBB. Tetapi ada juga para ahli, ini yang lebih banyak, jadi banyak sekali ahli, yang mereka concern dan sepakat STEM itu untuk aplikasi konsep. Gitu. Jadi siswa kita sudah punya konsep, sudah dibekali konsep. Dengan cara apa? Ya dengan cara pembelajaran, mungkin dengan discovery, inquiry, PBL, PJBL gitu ya. Walaupun di dalamnya diintegrasikan STEM-STEM, tetapi yang STEM yang benar-benar STEM yang dia pahami adalah bagaimana mengaplikasikan konsep yang sudah dipelajari tadi untuk menyelesaikan permasalahan gitu. Misalkan tentang pencemaran udara. Nah, tentang pencemaran udara. Sudah belajar tentang pencemaran itu apa? Pencemaran udara itu apa? Kemudian penyebabnya apa, gitu ya.
Terus bagaimana mengatasinya? Nah, pas bagaimana mengatasinya itu, siswa kita diberi proyek. Silakan anak-anak kalian merancang sesuatu, gitu ya. Merancang sesuatu, desain alat, yang alat itu bisa digunakan untuk menyaring udara atau untuk mensolusi pencemaran udara, gitu. Jadi pengetahuan yang sudah dia peroleh digunakan untuk menyelesaikan permasalahan. Ada yang pandangan seperti itu. Ya, jadi ada dua macam ya. Oke, sekarang saya lanjutkan. Nah, ini adalah EduKit-nya. Ini gambar box-nya. Jadi box-nya nanti akan seperti ini. Tapi ini kebetulan saya ngambilnya beda ya, beda judul, tapi nggak apa-apa. Yang di box ini judul filtrasi air, jadi pencemaran air. Jadi isinya itu ya alat-alat yang digunakan untuk mengatasi pencemaran air sampai ke pengukuran pH, gitu ya. Terus kalau yang di sini ini desain box yang pirolisis sampah plastik ini. Terus ini buku petunjuknya yang sebelah kanan. Box ini, desain box yang tengah ini kalau dilipat-lipat-lipat nanti akan seperti ini. Nah, ini terbuat dari bahan yang sangat bagus ya Bapak Ibu ya. Nih. Kemudian nah, yang bawahnya ini kok ada kaleng-kaleng, ada tabung gas. Nah, ini adalah alatnya, alat yang ada di dalamnya box. Mungkin memang belum terlalu cantik, belum terlalu bagus gitu ya, tapi kita akan berusaha membuat lebih baik lagi. Ya, jadi sampai saat ini kita masih tahap begini. Nah, dari alat ini akan ada, oh ini kok jadi ada warna-warna ini. Nah, mungkin karena kursor saya ya, Bapak Ibu, mohon maaf. Semoga tidak mengurangi makna. Jadi yang paling bawah, nah, ini adalah desain alatnya. Gitu. Jadi siswa diminta untuk merancang, gitu kan. Oh ini loh ada polusi sampah plastik, gitu kan. Apalagi sekarang kan penggunaan sampah plastik harus dibatasi ya. Kita sekarang harus bawa tumbler sendiri, bawa ini sendiri gitu. Nah, untuk mengurangi polusi sampah. Nah, siswa diminta untuk merancang. Kita sediakan alatnya, kemudian mereka merancang gitu. Terus dilakukan percobaannya. Jadi bakar plastik, dikondensasi dan seterusnya sampai dihasilkan sesuatu yang bermanfaat. Kita sudah melakukan uji, kita melakukan penelitian, hasil dari pembakarannya berupa minyak yang bisa kita manfaatkan itu sehingga bisa mengurangi pencemaran plastik. Nah, EduKit ini yang barusan saya sampaikan contoh ini adalah contoh STEM atau STEAM dalam pengaplikasian konsep. Jadi bukan menemukan konsep. Kalau siswa belum paham konsepnya, apa sih pencemaran, terus sampah plastik itu gimana, kenapa berbahaya, dan seterusnya, dia nggak akan bisa. Gitu. Tapi dia sudah punya bekal itu, sudah belajar itu, maka dia akan mengaplikasikan konsepnya di sini. Oh, sampah plastik ini, setelah dipirolisis, maka dia akan begini. Kita naikkan suhunya, dia akan berubah wujud. Gitu. Nah, setelah berubah wujud, dia akan terkondensasi. Uap air, jadi gas terkondensasi jadi uap air, dan seterusnya, jadi uap. Gitu ya. Dan seterusnya sampai menghasilkan minyak. Mereka bisa menganalisa, oh sains yang saya gunakan dalam perancangan ini, dalam melakukan pirolisis ini adalah ini. Gitu. Teknologinya apa? Dia bisa menelaah teknologinya. Kemudian matematiknya apa? Oh ada tabulasi data, ada analisanya di situ, kadar minyaknya, dan seterusnya. Artnya apa? Nah, emosinya dia pada saat ini percobaan nggak langsung sekali jadi. Apakah dia putus asa? Apakah dia menyerah begitu saja? Dan seterusnya. Oke, ini contoh EduKit yang kita kembangkan. Nah, sekarang saya lanjut. Nah, ini bagiannya yang saya cerita tadi, augmented reality, AR. Jadi Bapak Ibu yang sudah install, silahkan dibuka aplikasinya, kemudian mengarahkan kameranya ke bagian scan me. Coba. Jadi saya beri waktu, silakan Bapak Ibu yang sekarang lagi online menggunakan laptop, buka handphonenya yang sudah diinstal tadi aplikasinya, kemudian diarahkan ke scan me. Nah, biar Bapak Ibu punya pengalaman, oh kayak gini. Gitu.
ini saya sambil lihat ya, yang mana yang menyeken ya. Ini luar biasa sekali ya, antusias Bapak Ibu ya. Saya lihat yang gabung di Zoom meeting kita itu 300 lebih. Luar biasa. Bapak Ibu yang nantinya mencerdaskan generasi bangsa. Hebat, hebat, hebat. Saya lihat, kok nggak nampak ya? Mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan ini, install dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau gitu saya lanjutkan. Saya lanjutkan di sini. Yang belum berhasil scan, silahkan melihat di sini. Ini videonya. Jadi saya screen recording dari aplikasi. Nah, jadi tadi yang tulisannya scan me, kalau di scan akan muncul seperti ini. Jadi kalau kita lihat dia 3 dimensi. Mohon maaf agak bergerak-gerak ya, gambarnya kurang stabil. Nah, ini materi fisika untuk tekanan. Gitu. Bagian konsepnya nanti bisa kita integrasikan lagi, kita perbaiki lagi. Nah, jadi ini gambarnya kalau Bapak Ibu lihat dia tertekan ke bawah. Jadi piston yang kecil, yang F1 ini dia tertekan ke bawah sehingga bagian penampang yang besar dia naik. Nah, kalau siswa belajar begini dia akan melihat langsung. Gitu ya. Walaupun sebenarnya di YouTube banyak sekali ya video-video seperti ini. Cuma kan kalau di YouTube dia hanya lihat gitu. Kalau ini dengan scan dari bukunya dia bisa memiliki pengalaman yang lebih bagus. Wah, iya bisa. Wah, 3 dimensi gitu. Dimiring-miringkan handphonenya tetap akan kelihatan. Nah, ini Bapak Ibu, ini untuk konsep tekanan. Gitu. Oke, saya punya yang kedua. Nah, yang kedua ini. Mungkin Bapak Ibu yang bisa scan, saya beri waktu sebentar untuk mencoba men-scan apa yang nampak, apa yang kelihatan dari situ. Sambil saya ngintip ini videonya Bapak Ibu. Ini ada ya Ibu Wina. Banyak sekali yang scan. Ya, Ibu Dwi. Bapak, namanya enggak ada ini. Itu bisa dipencet-pencet. Jadi ada menunya di bawah. Melayang, mengapung, tenggelam semuanya. Itu Bapak Ibu bisa pencet. Kalau dipencet yang melayang, nanti apa yang terjadi gitu. Kalau dipencet yang terapung, apa yang terjadi gitu. Itu bisa. Oke, saya rasa cukup. Saya langsung tampilkan saja videonya biar semua bisa menikmati. Nah, ini dia. Nah, ini yang bawah ini menu-menunya, melayang, menyelam, semua mengapung. Nah, yang di tengah ini adalah gambar laut yang berisi kapal selam ceritanya. Pada saat mengapung, gambarnya begini. Nah, yang pojok kanan bawah ini isi lambung kapal selamnya. Jadi bagaimana perjalanan air keluar masuk sehingga dia mempengaruhi massa dari kapal selam. Nah, ini saat melayang. Kalau melayang terkunci, maka tandanya berarti proses melayang. Gitu. Maka dia terisi air separuh gitu ya, kurang lebih. Nah, ini kalau dipencet semuanya, ini menyelam. Dia akan masuk ke bagian dasar, terisi penuh air. Gitu. Jadi, AR itu untuk memvisualisasikan sesuatu yang siswa itu hanya membayangkan gitu. Jadi memvisualisasikan sesuatu yang tidak bisa kita amati secara langsung gitu. Dan dia akan muncul 3 dimensi. Nah, di sini ada panah-panahnya tadi yang di dalam lambung di sebelah kanan itu, panah-panah itu, air masuk, air keluar dan seterusnya gitu. Untuk konsep memang masih dalam tahap pengembangan. Jadi memang ada beberapa konsep yang harus diluruskan. Mohon maaf ya. Oke. Saya rasa cukup untuk
menunjukkan AR-nya. Nah, sekarang kita masuk ke berikutnya. Nah, ini. Wah, gimana penilaiannya? Misalkan. Iya, oh pembelajarannya gampang gitu. Oh iya, pokoknya kita masukkan sains, teknologi, engineering, matematik, dan seterusnya. Tapi gimana menilainya gitu. Nah, di produk kita, di proyek kita mengembangkan sampai ke penilaian. Kalau pertemuan kemarin Bapak Ibu dibekali penilaian HOT gitu ya. Nah, di sini kalau STEM, STEAM, STREAM itu dia levelnya memang sudah HOT. Jadi ini sangat relevan sekali sama yang disampaikan oleh Pak Sugianto dan Bu Vita kemarin gitu. Nah, kita mengembangkan penilaian berpendekatan STEAM gitu ya. Jadi kita beri cerita dulu, kita beri kasus gitu. Jadi nggak langsung pencemaran tanah adalah penyebab pencemaran tanah apa saja, terus cara mengatasi pencemaran tanah adalah A, B, C, D, nggak seperti itu, gitu ya. Karena kalau seperti itu akan membatasi pola berpikirnya siswa, sehingga kita mengembangkan dalam bentuk soal IC. Gitu. Nah, di sini kita sajikan dulu sebuah bacaan yang isinya adalah kasus nyata yang terjadi. Gitu. Ini aspek reading yang saya ceritakan tadi. Jadi reading yang disajikan di sini adalah reading yang kontekstual, yang bermuatan, yang setiap kalimatnya itu penting untuk dipahami siswa karena nanti akan ditanyakan. Padahal jawabannya tidak langsung ada di kalimat itu, tapi siswa harus mengolah informasi. Tadi kan sudah kita ini ya baca atau kita pelajari terkait dengan kemampuan berpikir kritis, kreatif gitu. Jadi jawabannya tidak serta-merta oh ada di baris ketiga atau paragraf kedua dan seterusnya. Nah, ini saya contohkan jadi ada sebuah fenomena. Kemudian ada beberapa yang ditanyakan dari fenomena ini. Ini saya cut ya Bapak Ibu. Jadi bacaannya sebenarnya tidak begini, tidak segini. Ada banyak berapa paragraf ya, kalau nggak salah 4 paragraf untuk IPKD 382 ini, tapi saya cut biar tidak terlalu besar di slide saya. Nah, di sini itu ditanyakan bermacam-macam. Nah, satu bacaan, pertanyaannya bermacam-macam. Nah, pertanyaan ini jawabannya dengan cara menelaah dari bacaan. Nah, kalau kita lihat soal PISA, literasi sains, itu soalnya semua bacaan. Nah, terus panjang-panjang gitu. Bisa jadi anak-anak kita ini literasi sainsnya kurang bagus karena dia mungkin sudah malas dulu kali ya lihat bacaannya. Aduh, kok panjang banget gitu. Jadi malas untuk membaca. Makanya kita budayakan untuk membaca gitu. Jadi pelan-pelan enggak apa-apa gitu ya. Jadi kita biasakan anak-anak kita seperti itu. Yang dulunya kita semangat rutin penilaian itu pakai pilihan ganda, isian gitu. Tapi sekarang coba kita berikan suatu kasus, dia diminta untuk menyelesaikan itu. Nah, dari cerita ini ada 4 pertanyaan gitu ya. Nah, setiap pertanyaannya itu ada yang di bold, originality, useful description, flexibility, specific application of physics, dan seterusnya. Ini adalah indikator-indikatornya. Jadi yang originality, flexibility, itu fluency, itu indikator untuk berpikir kreatif. Jadi instrumen yang ada di sini itu selain bisa mengukur berpikir kreatifnya siswa, dia juga mengukur problem solving-nya siswa. Gitu. Di mana satu paket soal ini terintegrasi STEAM. Nah, saya pakainya stream karena ada reading-nya. Gitu. Jadi satu bacaan ada muatan sainsnya di situ, ada muatan teknologinya, ada muatan engineering-nya, ada art-nya, ada matematiknya. Bapak Ibu bisa mengambil kasus-kasus nyata yang ada di koran, di berita gitu ya. Terus ditambahi, misalkan satu bacaan yang Bapak Ibu temukan itu, loh ini gini toh ini nggak lengkap gitu. Bapak Ibu tambahi. Bapak Ibu improvisasi sehingga bacaan itu utuh
mencangkup aspek-aspek STEM atau STEAM yang dikehendaki gitu. Jadi ini contoh penilaiannya. Siswa diminta untuk mendesain. Nah, yang sebelah kanan ini adalah kunci jawabannya. Ini dia kebetulan pencemaran tanah oleh sampah plastik mungkin ya di soal nomor 4. Nah, ini diminta membuat desain alat menanggulangi masalah ini. Gitu. Kalau misalkan, oh tapi kan ini nggak ada di soal Olimpiade, di soal UN. Nah, sekarang sudah nggak ada UN ya. Nah, nggak apa-apa, kita orientasinya tidak hanya selevel itu saja. Orientasi kita tidak hanya mencetak anak kita bisa menyelesaikan soal aja, bukan. Tetapi bagaimana dia bisa berliterasi, dia bisa memiliki pengetahuan yang utuh atau holistic knowledge yang seperti saya sampaikan di awal tadi. Oke, jadi ini kuncinya. Kemudian ada scoringnya, berpikir kreatif, aspek apa saja yang dilihat, problem solving apa saja yang dilihat. Sehingga kalau Bapak Ibu menggunakan instrumen ini sudah lengkap. Tidak perlu khawatir, aduh nanti menilainya gimana? Kalau jawabannya begini, skornya berapa? Kalau begini gimana? Dan seterusnya. Ini sudah kita sediakan lengkap semuanya. Gitu. Ya. Terus kalau gini, aduh lama nanti ngoreksinya. Ya, ngoreksinya lama. Tapi lebih lama lagi bikin soalnya Bapak Ibu. Nah, ya. Oke, yang terakhir aplikasi iSTEM-nya. Kita masih proses build-in ya, jadi masih kita membangun. Jadi ini aplikasi iSTEM yang kita buat. Harapannya nantinya bisa diakses siapapun ya. Nanti kita akan launching gitu, siapapun bisa menggunakan ini. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu, oh saya mau pakai bukunya, tinggal buka handphonenya ya, buka aplikasi iSTEM, lihat yang bagian buku, bukunya. Jadi nanti ada PDF-nya di situ. Oh saya mau yang AR, tinggal pencet yang AR-nya. Saya mau asesmennya. Bahkan di sini ada slot virtual reality ya Bapak Ibu ya. Ini juga kita kembangkan. Jadi mungkin nanti anak itu bisa praktikum, tapi hanya dengan virtual reality. Itu sangat menarik kan, sekarang gamer-gamer kan seperti itu ya. Anak-anak muda sekarang luar biasa perkembangan teknologinya. Kita sebagai pendidik, ayo mengimbangi gitu. Bareng-bareng belajar sama saya, sama kita di sini maksudnya. Nah, kemudian di sini kita tidak hanya sebatas level SMP. Kita nanti akan mengembangkan sampai level SMA, level kuliah. Jadi Bapak Ibu yang ngajar SMA, Bapak Ibu dosen juga yang mungkin ikut tergabung di Zoom meeting atau lihat di channel YouTube ya. Mari kita bareng-bareng, ayo kita mengembangkan yuk gitu. Kita terbuka untuk itu ya. Kita ingin kolaborasi sebanyak-banyaknya. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu mikir gini, wah itu susah itu bikinnya, itu kan bagus, itu kan pakai software, pakai bahasa pemrograman, pakai ini, pakai itu. Gitu. Tenang Bapak Ibu, nanti kalau ini kita sudah selesai mengembangkan ini bisa kita manfaatkan bersama. Tetapi pengembangan ini tidak langsung jadi seperti ini. Diawali dari proses desain dulu. Sehingga Bapak Ibu yang di sekolah, level sekolah, nah gimana saya nanti nerapkan di sekolah kalau bikinnya harus kayak gitu, harus bikin aplikasi, bikin ini. Nah, tenang. Dulu kita mengawalinya dari yang sangat sederhana. Nah, ini saya tampilkan. Ini karya mahasiswa IPA. Kita beri permasalahan, ya. Jadi anak-anak mahasiswa kita beri permasalahan. Permasalahan itu terkait dengan KD IPA SMP. Nah, dari permasalahan di KD itu, mereka diminta untuk mensolusi, menciptakan media pembelajaran atau alat yang bisa mengatasi permasalahan itu. Nah, kalau panjenengan semua lihat, sisi yang sebelah kiri, oh ini kan gambar tangan, gitu. Ya, sebelumnya oret-oret dulu. Sebelumnya diskusi dulu, mereka berkelompok ya, diskusi dulu. Gimana ya, apa ya alat kita, gitu. Ini kan menyajikan hasil pengamatan tentang gejala listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Maka sainsnya, muatan pengetahuan, muatan sainsnya adalah listrik statis. Nah, ini sudah mulai masuk ke aplikasi kepembelajaran ya Bapak Ibu. Jadi listrik statisnya.
Nah, jangan lupa harus ada teknologinya. Teknologi apa ya yang kita gunakan gitu untuk mengatasi dia. Permasalahannya adalah tentang asap rokok gitu. Dia mau mensolusi atau memecahkan permasalahan asap rokok biar tidak jadi polusi udara. Makanya alatnya dia namai smoke precipitator. Nah, di dalamnya dia menggunakan prinsip listrik statis gitu. Oret-oret dulu, konsultasi ke dosen. Nah, ini harusnya begini, ini masih kurang begini begitu, kembalikan lagi dan seterusnya. Memang tidak mudah. Makanya yang mahal itu adalah ide atau desain, gitu ya. Orang lain bisa mengambil produk kita, tapi orang lain nggak akan bisa mengambil ide kita, gitu ya. Jadi memang perlu usaha. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir dengan begini, anak-anak kita dilatih seperti ini, maka dia akan kreativitasnya akan berkembang. Dan saya sendiri dengan tim tentu saja tidak menyangka bahwa pemikiran anak-anak kita itu luar biasa, macam-macam gitu. Jadi kade yang sama, alatnya bisa macam-macam. Padahal saya dulu waktu memberi tugas paling cuma bikin ini, paling cuma bikin itu gitu. Ternyata enggak Bapak Ibu, mereka lebih kreatif dan mereka lebih update berita-berita dan teknologi terkini gitu. Ya. Jadi mari kita gali, kita maksimalkan potensi anak-anak kita. Nah, dari desain yang sederhana seperti ini, yang coret-coret gitu ya, tulis tangan, terus mereka mengidentifikasi sainsnya apa, teknologinya apa, terus kalau ini dia menggunakan STM atau STS, Science, Technology and Society, bukan yang M-nya matematik ya, dia menganalisis itu. Oh, ini sainsnya bukan begitu. Sainsnya harusnya ini, teknologinya ini, dan seterusnya. Jadi semuanya berproses. Nah, dari oret-oretan ini, dari desain awalnya siswa ini dia dikembangkan ke bentuk poster yang lebih bagus lagi, yang lebih menarik, yang lebih informatif lagi. Gitu ya. Jadi semua pasti berangkatnya dari bawah, tidak langsung instan. So, nah, ini saya tampilkan seperti ini. Nanti akan terkait dengan tugas yang harus Bapak Ibu kerjakan di sesi hari kedua ini. Bagaimana detail tugasnya, disuruh membuat apa, kontennya apa, nanti akan disampaikan oleh Bu Erti. Mirip ya nama kita, saya Erni, yang berikutnya Bu Erti. Nanti akan disampaikan. Tapi intinya Bapak Ibu nanti akan diminta mendesain sesuatu. Gambar tangan nggak apa-apa. Gitu ya. Terus nanti difoto atau di scan itu yang dikirimkan gitu ya. Nah, saya contohkan lagi yang lain. Nah, ini saya nggak nemu oret-oretannya mahasiswa, jadi kan anak-anak saya hubungi ternyata juga sudah enggak ini ya, karena pagi-pagi tadi saya baru menghubungi, jadi saya langsung tampilkan bentuk posternya gitu. Sebenarnya juga ada oret-oretan tangannya. Inginnya saya tunjukkan ke Bapak Ibu biar lihat, oh ya berproses gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Jadi yang ini KD 48 menyajikan hasil penyelidikan tentang sifat dan pemanfaatan bahan dalam kehidupan sehari-hari. Dari bahan alam gitu ya, kelapa ya, coconut, kemudian dia olah, dia ini ya menjadikan satu kit, masuk satu kit gitu yang nantinya bisa digunakan membuat sabun. Dan ini sudah teruji ya. Jadi bahannya apa, terus nanti harus dicampur apa, terus ada pewangi fragrance-nya gitu. Terus dianalisa juga itu bahaya nggak ya sama tubuh. Nah, ingat teknologi harus yang ramah lingkungan, itu kan goals-nya PBB ya. Jadi jangan sembarangan teknologi yang merugikan kita, jangan sampai seperti itu. Makanya mahasiswa diminta untuk uji dulu apakah sabunnya ini berbahaya bagi kulit. Jangan-jangan iya sih bagus, jadi sabun warna-warni harum tapi bikin alergi atau bikin gatal gitu. pH-nya harus dicek gitu. Tuh. Nanti dia cocok untuk jenis kulit sensitif atau apa gitu, harus dicek. Nah, ini contoh terakhir yang saya sajikan. Nah, ini
ini idenya luar biasa ya, maksudnya kepikiran gitu ya. Jadi ada perangkap wereng gitu. Katanya dia terinspirasi dari ayahnya yang petani gitu ya. Rumahnya di daerah mana gitu saya lupa. Pas saat itu lagi banyak-banyaknya hama wereng gitu. Sampai bapaknya kewalahan gitu. Gimana gitu. Akhirnya dia beride, bagaimana kalau kita membuat perangkap wereng gitu. Jadi nanti dia menggunakan sensor yang sumber energinya dari panel surya, gitu ya, panel surya. Kemudian di sini ada sensor cahayanya menggunakan lampu UV biru karena ini yang bisa untuk menarik serangga atau wereng. Kemudian ini akan diletakkan di sawah, gitu ceritanya. Nah, dari sini sebenarnya bisa dikembangkan lagi. Lah, kan kadang hama itu nggak wereng aja gitu. Misalkan hama tikus. Berita yang terbaru kemarin kan banyak sekali tuh tikus-tikus gitu ya di persawahan di mana sampai ada yang petaninya ada yang ini melaporkan itu ke pemerintah setempat gitu kan. Jadi permasalahan sederhana seperti itu sebenarnya bisa kita angkat dan itu lebih aplikatif, lebih bagus gitu. Nah, jadi nanti kalau memang mau diganti tikus, maka ini penari yang bikin hewan-hewan hama itu tertarik diganti. Alatnya tetap, tapi pas musim wereng yang dipasang ini perangkap wereng, penarik wereng gitu ya. Pas tikus apa gitu, pas hama apa lagi gitu. Nah, ini keseluruhan desain yang pernah dibuat oleh mahasiswa kita. Kalau Bapak Ibu, itu kan mahasiswa, levelnya tinggi, udah paham ini itu. Kalau anak-anak SMP gimana gitu? Atau kalau ada yang guru SD sini, guru SD gimana? Jangan khawatir Bapak Ibu. Tidak selalu STEM, STEAM itu level tinggi. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama. Tidak selalu yang level tinggi, alat-alat yang expert, alat-alat yang canggih, yang harus pakai sensor, pakai handphone, pakai enggak, yang sederhana pun bisa. Mungkin kalau untuk yang level SD dengan SMP kan berbeda. Bukan berarti cuma gitu aja, loh jangan. Cuma gitu aja kalau itu buatannya anak SD sesuai dengan pola berpikirnya anak SD, kemampuannya anak SD itu sudah pas, sudah cocok gitu. Nah, jadi jangan khawatir, gitu, jangan khawatir. Nah, tadi saya balik lagi ke survei. Nah, di survei itu saya lihat ternyata luar biasa yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan. Jadi materi ini gitu. Tapi ada juga sekian persen ya, sekitar 70% yang masih bingung dan belum pernah. Nah, setelah ini ayo Bapak Ibu, coba kita sederhana aja dah gitu. Loh kan sekarang pembelajarannya online. Loh kan online daring itu hanya situasi. Kan nggak harus tatap muka. Jadi bisa diprojekkan. Ayo silahkan kamu cari permasalahan di sekitarmu yang sesuai dengan KD ini gitu. Jadi jangan sampai pembelajaran online kita itu menghalangi semuanya. Nah, itu ya. Jadi sebisa mungkin kita lakukan. Tidak perlu yang muluk-muluk. Yang sederhana pun itu bisa. Ini akan saya langsung saja silakan kepada gitu ya Bapak Ibu. Jadi ini slide terakhir dari saya. Intinya kita sama-sama merancang pembelajaran STEM atau STEAM yang nantinya bisa mengoptimalkan kemampuan utuhnya siswa kita. Karena generasi 21, abad 21 itu memerlukan kemampuan itu. Kalau kita tidak bisa mengimbangi itu, kita akan tertindas. Kalau siswa kita tidak kita biasakan, siapa lagi yang akan membiasakan? Kalau tidak sekarang, terus kapan lagi? Nah, karena kalau kita terlambat, kita akan tertindas. Gitu. Tidak ada yang mau kan terbelakang. Oke, terima kasih banyak. Nanti sesi pertanyaan mungkin akan di belakang setelah penyajian kedua. Nanti akan disampaikan Ibu RT terkait aplikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan. Nanti kalau kurang jelas bisa kita sharing di sini. Sekali lagi saya membuka sebesar-besarnya kolaborasi. Bapak Ibu, ayo kita bareng-bareng yuk belajar STEM. Ayo kita bareng-bareng merancang gimana pendidikan kita untuk lebih baik gitu ya.
sesuai misinya PBB. Dan jangan lupa ikut seminar nanti Oktober 2020. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.